Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hestiva Sisi, NIM 21113050032, Prodi PIAUD, mata kuliah Pancasila, dosen pengampu Ibu Dwi Nuraini Dahlan, MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang demokrasi Indonesia. Di Indonesia telah banyak menganut sistem pemerintahan pada awalnya. Namun dari semua sistem pemerintahan yang bertahan mulai dari era reformasi 1998 sampai saat ini adalah sistem pemerintahan demokrasi. Meskipun masih terdapat beberapa kekurangan dan tantangan di sana-sini, sebagian kelompok merasa merdeka dengan diberlakukannya sistem demokrasi di Indonesia. Demokrasi merupakan salah satu bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat atau negara yang dijalankan oleh pemerintah. Semua warga negara memiliki hak yang setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara. Demokrasi Indonesia dipandang perlu dan sesuai dengan pribadi bangsa Indonesia. Selain itu, yang melatar belakangi pemakaian sistem demokrasi di Indonesia, hal itu bisa kita temukan dari banyaknya agama yang masuk dan berkembang di Indonesia. Selain itu, banyaknya suku, budaya, dan bahasa, kesemuanya merupakan karunia Tuhan yang patut kita syukuri. Pengertian demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demokratia yang berarti kekuasaan rakyat. Demokrasi berasal dari kata demos dan kratos. Demos yang memiliki arti rakyat dan kratos yang memiliki arti kekuasaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, demokrasi adalah gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Demokrasi menurut Montesquieu, kekuasaan negara harus dibagi dan dilaksanakan oleh 3 lembaga atau institusi yang berbeda dan terpisah satu sama lainnya, yaitu pertama legislatif yang merupakan pemegang kekuasaan untuk membuat undang-undang, kedua eksekutif yang memiliki kekuasaan dan melaksanakan undang-undang, dan ketiga adalah yudikatif yang memegang kekuasaan untuk mengadili pelaksanaan undang-undang. Demokrasi menurut Abraham Lincoln yaitu pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Demokrasi menurut Aristoteles mengemukakan ialah suatu kebebasan atau prinsip demokrasi ialah kebebasan. Karena hanya melalui kebebasanlah setiap warga negara bisa saling berbagi kekuasaan di dalam negaranya. Aristoteles pun mengatakan apabila seseorang hidup tanpa kebebasan dalam memilih cara hidupnya, maka sama saja seperti budak. Demokrasi menurut Haji Haris Soch ialah suatu bentuk pemerintah rakyat, karenanya kekuasaan pemerintahan melekat pada rakyat juga merupakan HAM bagi rakyat untuk mempertahankan, mengatur dan melindungi diri dari setiap paksaan dalam suatu badan yang diserahkan untuk pemerintah. Demokrasi menurut International Commission of Jurists adalah bentuk pemerintahan di mana hak dalam membuat suatu keputusan politik harus diselenggarakan oleh rakyat melalui para wakil yang terpilih dalam suatu proses pemilu. Prinsip demokrasi. Prinsip demokrasi dibedakan menjadi 2 yaitu 1. Prinsip demokrasi sebagai sistem politik. A. Pembagian kekuasaan atau kekuasaan legislatif, yudikatif, dan eksekutif. B. Pemerintahan konstitusional. C. Partai politik lebih dari 1 dan mampu melaksanakan fungsinya. D. Pers yang bebas. E. Perlindungan terhadap hak asasi manusia. F. Pengawasan terhadap administrasi negara. G. Peradilan yang bebas dan tidak memihak. H. Pemerintahan yang diskusi. I. Pemilihan umum yang bebas. J. Pemerintahan berdasarkan hukum. 2. Prinsip non-demokrasi atau kediktatoran. A. Pemusatan kekuasaan. Kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif menjadi satu dan dipegang serta dijalankan oleh satu lembaga. B. Pemerintahan tidak berdasarkan konstitusional. Pemerintahan dijalankan berdasarkan kekuasaan konstitusinya, memberi kekuasaan yang besar pada negara atau pemerintah. C. Rule of power. Prinsip negara kekuasaan yang ditandai dengan supremasi kekuasaan yang besar pada negara atau pemerintah. D. Pembentukan pemerintah tidak berdasarkan musyawarah tetapi melalui dekret. E. Pemilihan umum yang tidak demokratis. Pemilihan umum dijalankan hanya untuk memperkuat keabsahan penguasaan atau pemerintahan negara. F. Manajemen dan kepemimpinan yang tertutup dan tidak bertanggung jawab. G. Tidak ada dan atau dibatasinya kebebasan berpendapat, berbicara, dan kebebasan pers.
H. Penyelesaian perpecahan atau perbedaan dengan cara kekerasan dan penggunaan paksaan. I. Tidak ada perlindungan terhadap hak asasi manusia, bahkan sering terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Jenis-jenis demokrasi. Demokrasi memiliki banyak jenisnya. Berikut beberapa jenis dari demokrasi. 1. Demokrasi menurut cara aspirasi rakyat. A. Demokrasi langsung. Merupakan sistem demokrasi yang memberikan kesempatan kepada seluruh warga negaranya dalam permusyawaratan saat menentukan arah kebijakan umum dari negara atau undang-undang. B. Demokrasi rakyat. Merupakan demokrasi yang didasarkan pada paham sosialisme dan komunisme dan lebih mengutamakan kepentingan umum atau negara. C. Demokrasi Pancasila. Merupakan demokrasi yang ada di Indonesia, bersumberkan pada nilai-nilai sosial budaya bangsa serta berasaskan musyawarah mufakat dengan memprioritaskan kepentingan seluruh rakyat. Ciri-ciri demokrasi. Ciri yang menggambarkan suatu pemerintahan didasarkan oleh sistem demokrasi seperti 1. Pemerintahan didasarkan kehendak dan kepentingan semua rakyat. 2. Ciri konstitusional ialah hal yang berhubungan dengan kepentingan, kehendak atau kemauan atau kekuasaan rakyat yang dituliskan dalam konstitusi dan undang-undang negara tersebut. 3. Ciri perwakilan yakni dalam mengatur negaranya kedaulatan rakyat akan diwakilkan oleh beberapa orang yang sudah dipilih oleh rakyat itu sendiri. 4. Ciri pemilihan umum yakni sebuah kegiatan politik yang dilaksanakan untuk memilih pihak dalam pemerintahan. 5. Ciri kepartean yakni partai akan menjadi media atau sarana untuk menjadi bagian dalam melaksanakan sistem demokrasi. 6. Ciri kekuasaan ialah adanya pembagian dan pemisah kekuasaan. 7. Ciri tanggung jawab ialah adanya tanggung jawab dari pihak yang sudah dipilih untuk ikut dalam pelaksanaan suatu sistem demokrasi. Contoh demokrasi. 1. Jenis-jenis demokrasi. A. Demokrasi langsung. Contoh ikut mencoblos saat pemilu atau pilkada dan memilih secara langsung ketua kelas. B. Demokrasi perwakilan. Contoh pembuatan undang-undang yang diwakili oleh anggota DPR. Demokrasi perwakilan dengan sistem pengawasan langsung dari rakyat dibagi 3. 1. Referendum wajib. Contoh pemungutan suara pemisahan Timur Timur dan persetujuan yang diberikan oleh rakyat terhadap pembuatan UUD. 2. Referendum tidak wajib. Contoh peranan partai politik tidak begitu menonjol tetapi kehendak rakyat dapat diketahui secara langsung dalam demokrasi. 3. Referendum konsultatif. Contoh, rakyat sendiri kurang memahami tentang ini, maka pada saat materi UU, rakyat hanya dimintai persetujuan. Demokrasi berdasarkan titik perhatian atau prioritas. 1. Demokrasi formal. Contoh adanya keberadaan lembaga-lembaga perwakilan rakyat. 2. Demokrasi material. Contoh mungkin keberadaan lembaga-lembaga perwakilan rakyat hanya sebagai simbol saja dan hanya mementingkan kepentingan negara saja dibanding rakyat. 3. Demokrasi campuran. Contoh, rakyat memilih wakil di DPRD, kemudian wakil itu dikontrol oleh rakyat dengan sistem referendum. Terakhir, demokrasi berdasarkan prinsip ideologi. 1. Demokrasi liberal. Contoh, dalam demokrasi ini adanya sistem multipartai dan demokrasi ini telah mendorong untuk lahirnya partai-partai politik. 2. Demokrasi rakyat adalah demokrasi di mana rakyat yang menentukan saat ada masalah penting, contoh pada saat pemilihan presiden dan wakil presiden. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.